baik semua. Mantap. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran hari ini, Ibu meminta salah satu siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Ayo silakan Sofi. Ketua kelasnya harus semangat ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Iya. Oke. Sebelum kita lanjut pada materi pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Ibu absen dulu. Ini semua sudah hadir, tapi yang satu tadi ada orang tuanya yang datang dari Ibu, kalau anaknya sakit yaitu Pamus. Iya. Kalau sakit dari mana ya? Ibu. Nanti di absennya Ibu harus tahu sakit, karena orang tuanya datang secara langsung bahwa anaknya itu lagi sakit. Iya. Berarti yang tidak ada hari ini itu hanya satu orang saja, yaitu siapa? Pamus. Iya. Oke, betul. Anak-anak, Ibu Esi sekarang itu mau bertanya dulu. Ada tidak masih ingat materi kita minggu lalu? Ada, Bu. Iya. Kalau semuanya masih ingat, coba disebutkan. Iya, mengidentifikasi unsur-unsur berita dan dari pertemuan yang kedua kemarin yaitu menyimpulkan pintar semua ya. Tepuk tangan. Ternyata di sini di kelas 8 itu daya ingatnya masih tinggi ya. Masih ingat ya materinya? Iya. Mantap. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, sekarang Ibu itu harus memberikan kata-kata bijak. Itu adalah kata motivasi supaya anak-anak bisa tertarik dengan mata pelajaran yang Ibu ampu. Baik. Nah, kata-kata bijaknya itu silakan dibaca anak-anak. Iya. Bahwa di sini dikatakan waktu tak akan terulang kembali. Jadi tidak boleh sia-siakan waktu yang ada. Artinya adalah waktu yang kemarin itu sudah kemarin. Kalau yang berlalu. Berarti waktu yang ada tidak boleh disia-siakan. Waktu yang ada itu harus dimanfaatkan dengan cara belajar. Ini harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya bisa memperoleh nilai yang memuaskan atau nilai yang tinggi. Tidak boleh malas-malas ya. Anak-anak Ibu yang cantik dan ganteng itu harus semangat belajar. Semangat belajar supaya bisa mencapai kesuksesan. Paham? Nah, itu sebagai kata-kata motivasi agar anak-anak tetap semangat belajar. Iya, bentar. Oke. Sebelum kita masuk, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar kita hari ini. Silakan dibaca pada KD 3.2 yaitu mengenai struktur dan pembahasan teks. Berita. Betul. Nah, ada yang tahu apa itu menilai? Menilai itu berarti kita mempelajari
itu anak-anak itu harus mampu menelaah apa? Struktur dan kebahasaan teks berita. Iya, kalau kita sudah belajar berarti kita akan mencapai suatu tujuan, yaitu anak-anak harus bisa, ya, anak-anak harus bisa menelaah struktur dan kebahasaan pada teks berita. Berita itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Iya, anak-anak yang di belakang harus semangat. Sampai lebih juga sekarang. Yes. Iya. Tepuk tangan dulu. Yeay. Nah, materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu di poin A, yaitu poin A yaitu struktur berita. Apa saja struktur dari berita? Coba dibaca situ. Iya, yang pertama ada judul berita. Ini maksudnya judul berita ini yaitu topik masalah, topik yang menjadi topik dari suatu permasalahan yang akan dibahas. Nah, itu yang disebut dengan struktur dari berita yang pertama. Nah, yang kedua apa? Yang kedua kepala berita atau teras berita. Itu maksudnya adalah rangkuman tentang informasi yang penting, bahwa di dalamnya itu meliputi unsur-unsur berita. Yang di belakang ibu sudah ajarkan, ya, unsur-unsur berita apa saja. Minggu lalu Ibu Patricia sudah mengajarkan unsur-unsur berita itu ada unsur dinamik tambah satu H. Ya, masih ingat tidak? Masih, Bu. Iya. Pastinya anak-anak sudah tahu, ya, karena Ibu tuh sudah mengajarkan berulang-ulang kali bahwa unsur berita itu ada unsur dinamik tambah satu H, yaitu apa? Ada W, ada where, ada when, ada why, dan ada how, ya. Tepuk tangan dulu. Ya, karena minggu lalu itu sudah mengajarkan tentang unsur berita, kayak kebahasaan dan berita. Nah, untuk hari ini kita belajar dengan struktur dari berita. Struktur dari berita. Yang pertama tadi ada judul berita. Anak-anak itu silakan catat, ya. Tidak boleh diam saja. Ya. Harus dicatat supaya mudah dipahami. Ya. Bukan hanya menghafal saja, tetapi ya harus dicatat juga. Jangan sampai di otaknya anak itu sudah ada apa namanya? Istilahnya itu penyakit, akhirnya juga bisa lupa itu unsur-unsur dinamik apa, ya. Nah, jadi harus dicatat, ya, baik dari unsur-unsurnya dan juga strukturnya. Nah, untuk hari ini kan struktur berita Ibu sudah tayangkan di PPT, jadi anak-anak banyak melihat dan juga membaca, kemudian dicatat, ya.
bisa terjadi. Pokoknya di dalam itu sudah merangkum semua dari isi, dari unsurnya, dari kaidah kebahasaannya, lengkap ya. Sudah catat? Sudah, Bu. Kalau sudah catat, apakah sudah paham? Sudah, Bu. Kalau sudah paham, kita akan lanjut. Nah, selain kita belajar tentang struktur dari berita, kita juga akan belajar kaidah kebahasaan. Minggu lalu juga Ibu sudah ajarkan kaidah kebahasaan. Ayo, pasti semuanya sudah tahu ya. Sudah 2 kali kemarin Ibu jelaskan. Ditambah dengan hari ini sudah 3 kali Ibu jelaskan. Yang pastinya masih ingat semua ya? Masih ingat enggak? Masih, Bu. Mantap, masih ingat. Nah, supaya anak-anak lebih tahu, lebih paham, lebih mengerti, Ibu juga harus menanyakan di PPT itu supaya lebih mendalam ilmunya ya. Jadi datang di sekolah jangan hanya duduk saja dan diam, tapi harus berpikir. Anak-anak harus melatih otak itu untuk berpikir ya. Berpikir secara kreatif. Mantap. Nah, kaidah kebahasaan dari teks berita ada kaidah ya. Yang A tadi itu strukturnya ya. Struktur. Sedangkan yang B sekarang yaitu kaidah kebahasaan. Tidak boleh terpengaruh dengan di luar ya. Anak-anak itu harus fokus kepada manusia. Oke, kaidah kebahasaan teks berita. Coba anak-anak baca kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama apa? Penggunaan bahasa yang bersifat standar. Nah, kalimat itu harus baku, harus logis, tidak boleh menggunakan aku, lo, lu, tidak boleh ya. Kalau saya, kalau kamu. Jadi di dalam teks berita itu semuanya harus logis, tidak boleh menggunakan bahasa pasar. Jadi harus menggunakan kalimat yang baku. Kemudian yang kedua penggunaan kalimat Langsung. sambil dicatat ya. Ingat dicatat ya. Penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung itu maksudnya kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Catat dulu. Kalau anak-anak hanya sekedar mendengar, berarti tidak akan memahami. Jadi harus mencatat supaya menjadi bahan pembelajaran anak-anak di rumah nanti. Ibu tidak mengganggu kan kalau Ibu di sini? Bisa dilihat? Bisa, Bu. Iya. Poin-poinnya kan tidak terlalu itu kan? Ini sudah diatur semuanya. Silakan dicatat. Minggu lalu juga Ibu suruh catat. Sekarang dicatat lagi. Ya, setiap kali pertemuan yang walaupun itu materinya agak sama, nah, tetapi harus dicatat. Kalau sudah selesai mencatat, baru menjelaskan ya. Sudah? Sudah, Bu. Oke, baik. Penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung itu maksudnya kalimat yang berasal dari narasumber. Semuanya itu berasal dari narasumber, disampaikan secara langsung ya oleh narasumber. Kalau dikutip boleh, tapi tidak boleh dikasih kurang atau ditambahkan. Kata-katanya itu harus pas, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang ya. Kemudian penggunaan kata
mengagumi. Nah, kata mengagumi itulah yang dikatakan dengan kata kerja mental. Saya di sini mengharapkan kedatanganmu. Nah, kemudian seperti itu ya. Apalagi penggunaan fungsi keterangan waktu. Nah, fungsi keterangan waktu dan tempat. Nah, keterangan waktu dan tempat itu harus jelas. Tidak boleh dibuat secara sembarang. Pokoknya keterangan waktu itu harus ada. Ayo semangat semuanya, semangat. Keterangan waktu dan tempat itu harus Ada. Ayo semuanya semangat. Keterangan waktu dan tempat harus ada. Harus ada. Dan juga Jelas. Nah, iya begitu dia harus semangat ya. Keterangan waktu dan tempat harus ada. Tidak boleh. Contohnya, peristiwa tabrakan itu terjadi di mana ya? Di langit atau di mana? Tidak tahu ya. Tidak boleh seperti itu ya. Harus ada. Pokoknya paling penting juga. Semua itu penting. Unsur-unsurnya itu harus ada. Keterangan waktunya itu harus ada. Pokoknya di dalam sebuah teks berita itu harus memuat unsur-unsur dan juga kaidah kebahasaannya harus lengkap. Dan juga strukturnya harus ada. Strukturnya harus jelas. Jadi tidak boleh kalau ditanya oleh orang lain, tempat terjadinya peristiwa di mana ya? Tidak tahu. Padahal dia dari sana. Nah, itu berarti dia bingung sendiri. Artinya dia tidak menyadarkan diri bahwa di dalam peristiwa itu harus ada keterangan waktu dan Tempat. Paham? Paham. Harus paham ya. Kami itu sudah ulang-ulang menjelaskan ya. Nah, kemudian ada penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini adalah penggunaan kalimat penghubung. Penghubung maksudnya apa? Penghubung berarti kata itu dia terhubung ya, ada kaitan atau juga saling menggandeng ya. Bu. Contohnya coba dibaca. Kemudian sejak. Kedua ada kata setelah. Berarti dia masih ada hubungannya ya, masih ada kaitannya. Begitu ya. Ini sudah jelas di PPT ini sudah termuat. Penjelasannya sudah ada semua, baik itu definisinya dan juga contohnya ya. Oke anak-anak, paham? Paham. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Ya, ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Iya. Ayo silakan bertanya. Apa manfaat berita? Ya, ini pertanyaan yang sangat mantap. Apa manfaat dari Berita. Manfaat dari berita itu yang pertama untuk mengetahui informasi. Yang kedua untuk menambah wawasan. Ya, gitu ya. Jadi manfaat kita mempelajari sebuah peristiwa atau informasi. Nah, kalau kita tidak baca, kalau kita tidak nonton itu di berita, tidak nonton di sinetron dan lain sebagainya, berarti tidak akan tahu informasi ya. Ya, Bu. Coba angkat tangan anak-anak yang biasa nonton di televisi. Sudah nonton semua ya? Ya, Bu. Sudah nonton semua ya? Ya. Peristiwa apa yang hangat terjadi sekarang? Yang lagi viral sekarang apa ya? Yang lagi viral sekarang kasus apa? Kasus-kasus apa saja sekarang yang sedang viral? Apa saja? Terus apa lagi? Apa lagi? Ya, oke. Selain ada tabrakan, terus ada banjir, kasus-kasus apa saja yang kamu nonton di televisi sekarang yang sedang hangat terjadi? Hah? Ya, terus apa lagi?
tanyakan kepada Bapak Ibu guru. Kalau sudah tahu berarti itulah yang Bapak Ibu guru inginkan ya. Nah, kasus sekarang yang sedang viral itu kasusnya Verdi Sambo ya. Yang sidang ya. Iya, Bu. Sekarang itu ada sementara sidang. Kemarin juga sementara sidang ya. Nah, itu adalah contoh berita. Berita itu lewat apa? Ada masih ingat? Lewat apa? Yang ditonton kemarin di televisi itu lewat apa? Media? Media elektronik. Media? Media elektronik. Media Elektronik. elektronik. Pintar semua, tepuk tangan. Ya, kalau sudah dinonton itu di TV itu yang dikatakan, itu yang dikatakan dengan berita lewat media media elektronik ya. Elektronik maksudnya itu ditonton secara langsung berdasarkan audiovisual. Nah, kan kemarin ibu sudah ajarkan ya Iya, Bu. bahwa berita itu disajikan dengan dua alternatif, yaitu dari media massa yaitu koran. Nah, ini contoh korannya. Ini yang dikatakan dengan media massa. Nah, ini ada. Ini sudah lengkap di koran ya. Ada judulnya, pokoknya ada unsurnya, ada struktur berita, ada kaidah kebahasaannya di sini sudah lengkap ya. Iya, Bu. Kita nonton juga di televisi, itu pun demikian ya. Di situ sudah tercantum secara lisan atau langsung bahwa kita bisa melihat dan juga kita bisa mendengar bahwa di situ mengandung unsur-unsur, mengandung struktur dan juga kaidah kebahasaannya ya. Iya, Ada Bu. anak-anak? Apakah sudah mengerti tadi yang dimaksud dengan manfaat dari berita? Dicatat ya. Dicatat ya. Dicatat. Tolong dicatat ya. Nah, oke. Apakah sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Ayo semangat, tidak boleh lemah ya, tidak boleh lemah. Ibu saja mengajar dari pagi sampai siang, tapi ibu masih semangat. Ibu masih berusaha semaksimal mungkin memberikan ilmu yang ibu paham kepada mereka. Ibu berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan ilmu yang ibu miliki, yaitu memberikan kepada anak-anak, begitu ya. Pemirsa kecelakaan yang melibatkan truk trailer terjadi di Jalan Sultan Agung, Kota Bekasi. Truk menabrak halte di depan sebuah SD serta Silakan disimak ya. hingga roboh. 11 orang meninggal dunia. Sebuah truk trailer menyebabkan kecelakaan di Jalan Bisa dilihat? Kota Bekasi. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Besi menabrak halte bus depan SD Negeri Kota Baru 2 dan 3. Dipenuhi siswa yang tengah menunggu jemputan. Truk yang masih melaju kemudian menabrak sebuah tiang komunikasi. Tiang tersebut kemudian roboh dan menimpa sejumlah kendaraan lainnya. Akibatnya 3 orang menjadi korban. 11 diantaranya yang meninggal dunia. Mayoritas korban merupakan anak-anak. Kecelakaan diduga akibat sopir truk trailer mengantuk. Sopir ini telah diamankan polisi. Ya, kecelakaan truk maut di Bekasi menewaskan 11 orang, sebagian besar ini merupakan siswa SD. Polisi juga telah menggelar olah tempat
perkara dan hasilnya sampai dengan saat ini masih diteliti. Ya, sisa-sisa kecelakaan maut masih berserakan di Jalan Sultan Agung, Bekasi, Jawa Barat. Warga di sekitar juga masih ada yang datang untuk sekedar melihat-lihat dari dekat lokasi kecelakaan maut ini. Sementara arus lalu lintas di Jalan Sultan Agung sudah normal seperti biasa. Beberapa pengendara melambatkan laju kendaraannya untuk melihat sekilas lokasi kejadian. Dan pemirsa, kini kita telah bergabung bersama rekan Nata Arman di tempat kejadian perkara kecelakaan maut truk di Bekasi. Nata, selamat malam. Seperti apa saat ini suasana terkini di lokasi? Baik Fani dan juga pemirsa, terkait dengan situasi pada malam hari ini pas kejadian yang mana di depan SD Kota Baru 2 dan 3 Jalan Sultan Agung Bekasi yang merupakan lokasi kejadian insiden kecelakaan maut yang setidaknya menewaskan sebanyak 11 orang, yang mana terdiri dari 4 anak SD itu sendiri dan juga sebanyak 7 orang dewasa. Dan kami sampaikan juga bahwa di belakang saya ini merupakan sisa-sisa puing-puing, yang mana puing-puing ini merupakan rata-rata dari para pedagang yang menjadi korban ketika dalam insiden tabrakan tersebut. Dan kami sampaikan juga bahwa tragedi tersebut terjadi pada pukul 10 pagi tadi, yang mana setelah dilakukan olah TKP ternyata untuk kejadian tersebut bukan dari remblong, melainkan kelalaian dari supir itu sendiri. Dan tanya itu terkait dengan kejadian yang terjadi pada pagi tadi, setidaknya sebanyak 8 orang ini yang meninggal sudah dibawa ke rumah sakit Ananda dan juga ke RSUD Kota Bekasi. Dan saya pun akan bertanya langsung kepada salah satu saksi yang berada di lokasi saat kejadian terjadi. Halo, selamat malam Pak. Oke Pak, selamat malam. Mungkin bisa dijelaskan sedikit saja tadi kronologis ketika terjadinya kecelakaan maut. Oke, perkenalkan nama saya Bapak Suyanto, Ketua RT 001 yang pas terjadi musibah ini. Ya. Kronologisnya seperti yang sudah diberitakan bahwa mobil kontainer yang arah dari Bekasi itu dengan kecepatan mungkin 30 km per jam itu menabrak daripada tower, dan dalam jangka waktu 2 menit tower itu rubuh seberang ke seberang jalan sana yang akhirnya mengenai mobil box. Itu seperti itu kondisinya. Mungkin posisinya itu tadi sudah dianalisa sama polisi bahwa dinyatakan bahwa di situ tidak ada remblong, dan ternyata itu ada 2 kemungkinan. Satu itu adalah mungkin ngantuk, yang kedua mungkin dia mabuk. Cuman kami nggak berani memutuskan karena itu bukan kapasitas kami, seperti itu Pak. Jenazah atau apapun yang menjadi korban insiden kecelakaan maut hari ini. Dan untuk kasus ini, supir sendiri dikenakan pasal 359 KUHP karena lalai dan menyebabkan orang meninggal dunia dengan ancaman yakni 5 tahun penjara. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya kembali ke studio. Fani. Baik, kalau terima kasih atas informasinya. Jaga kesehatan, selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, duka mendalam dirasakan oleh keluarga korban laka maut truk kontainer di Kota Bekasi. Keluarga korban pun tidak kuasa menahan tangisnya saat jenazah korban dimasukkan ke liang lahat. Iya. Ayo angkat mukanya. Yang segar-segar ya. Nah, itu adalah contoh dari apa? Contoh dari Berita. Contoh dari berita itu lewat media Elektronik. Nah, tadi kan anak-anak sudah menonton. Nah, sekarang ibu tanya ya. Ibu bertanya ya? Iya Bu. Oke, ibu bertanya ya. Anak-anak tadi sudah menonton dan anak-anak juga sudah menyimak ya. Tadi ibu melihat itu benar-benar serius. Bahkan di kelas ini tidak ada satu siswa yang berbicara. Berarti itu sudah benar-benar meneliti ya. Nah, sekarang ibu tanya, apa yang terjadi tadi? Berdasarkan yang telah ditonton oleh anak-anakku yang cantik dan ganteng. Nah, sekarang ibu tanya lagi, yang ditonton tadi apa? Yang ditonton, ya? Iya, peristiwa tabrakan ya.
berarti ada sebuah, coba dilihat di sini apa? Ada sebuah apa? Truk yang menabrak halte ya. Di dalamnya itu jelas ada unsur-unsurnya atau tidak ada? Ada unsur-unsurnya di dalam berita itu atau tidak ada? Ada atau tidak ada? Ada ya. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Peristiwa? Betul sekali. Peristiwa tabrakan yang terjadi di mana? Di Bekasi apa? Iya, mantap Lala. Lala ini benar-benar menyimak ya. Nah, peristiwa tabrakan yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Di Jawa Barat. Di Jalan Sultan Agung. Nah, terus sekali anak SD ya. Anak SD yang ditabrak oleh truk besar. Nah, anak SD tadi itu sudah tewas. Nah, kalau kita di NCT sini tewas itu belum meninggal ya. Tapi kalau di Jawa kata tewas itu sudah mati. Tidak ada nafas lagi ya. Tidak ada nafas lagi. Jadi yang dikatakan tewas itu sudah mati. Tapi kalau kita di NTT sini kalau bilang tewas itu belum mati. Anehnya di situ. Pada umumnya orang kalau dikatakan tewas itu artinya sudah mati. Orang itu sudah tidak ada nyawa lagi atau dikatakan sudah meninggal, tak bernyawa lagi. Tapi lucunya di NTT ini kalau dikatakan tewas yaitu luka-luka berat. Jadi kata-kata itu harus diubah ya. Kata tewas itu artinya sudah meninggal berarti tidak ada nyawa lagi ya. Nah, iya kita di sini biasa tewas itu artinya orang itu tidak bernyawa lagi, artinya sudah meninggal dunia. Begitu ya. Jadi unsur-unsur 5W 1H itu sudah terdapat di dalamnya ya. Iya, Bu. Di mana tempat peristiwa terjadi? Yaitu di mana tadi? Di Bekasi, Di Bekasi, Jawa Barat, yaitu di Jalan Sultan Agung. Sudah jelas semua disampaikan. Dan juga tempatnya di mana, waktunya juga tadi sudah ada, sudah lengkap semua. Dan juga apa namanya? Di situ juga tadi sudah disebutkan bahwa seluruh penjelasannya dari awal sampai akhir, maksudnya itu adalah apa namanya? Secara terperinci sudah dijelaskan ya. Mengapa bisa terjadi tabrakan? Nah, tadi ada saksi tadi yang mengatakan bahwa terjadinya tabrakan itu diduga karena sopir itu mengantuk. Sopir itu mabok ya. Jadi tidak sadar lagi, dia pegang setir itu oleng-oleng, akhirnya tabraklah. Terjadilah tabrakan itu dan ada siswa SD yang menjadi korban, meninggal dunia. Ya, itu yang dimaksud dengan suatu berita. Jadi anak-anak nanti kalau jalan itu hati-hati di jalan ya. Iya, Bu. Jalan itu harus ikut di apa? Pinggir jalan yaitu bagian kiri. Pokoknya harus hati-hati. Kalau ada menyebut dari depan atau dari belakang anak-anak itu langsung menghindar ya. Kalau bisa, kalau kita di NTT sini kan, ya, di sini rata-rata jalan itu rusak dan sempit ya. Jadi kalau sudah ada mobil atau motor atau apa saja yang lewat, kalau dia posisinya itu ngebut dari belakang atau dari depan, anak-anak usahakan itu harus menghindar terlebih dahulu ya. Paling penting ya. Jadi itu merupakan contoh ya. Contoh dan juga sekalian anak-anak harus menerapkan yang terbaik ya. Paham? Mantap. Paham atau kurang paham? Jadi yang sudah diberikan tadi berdasarkan contoh-contoh berita itu sudah ada, sudah mengandung struktur berita, sudah ada di dalamnya unsurnya, kayak bahasanya juga ada. Tadi narasumber yang menyampaikan
Saudara semua. Ya. Jadi tidak boleh. Saya maunya itu ini tidak boleh ya. Kalau ibu sudah menentukan, ayo. Kelompok 1 ada Sofi, ada Lala, ada Dina, ada Iren. Ayo berkumpul semua. Kelompok 1. Oh tidak. Karena yang kemarin sudah ini yang jadi kelompok 1, jadi sekarang dibutuhkan lagi. Kelompok 1 yang ini. Kelompok 2-nya ini. Mulai dari Sofi, dari Umi, Andina. Nah, kelompok 3-nya mulai dari Tina, dari Risa, dari Tinus dan juga Valen. Ayo. Tina maksudnya bukan Tinus. Ayo. Ayo mulai sudah. Ayo kursinya diangkat, bekerja kelompok. Sekarang ini adalah ini dari mana kelompok kelima ya ibu kasih dan anak-anak harus sertakan. Ini adalah ini sekarang harus dibagikan KPD-nya ya. KPD. Bekerja sama, tidak boleh ribut ya. Iya, Bu. Sekarang ibu akan membagikan LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Kerja sama ya. Iya, Bu. Tidak boleh ribut ya. Ibu mengharapkan anak-anak itu harus kerja dengan penuh semangat. Nanti untuk kelompok 1 Agina perwakilannya ya. Iya, Bu. Kelompok 2 nanti Christine tadi sudah dipilih. Kamu nanti kelompok 1 ini kelompok 2. Kelompok 3 nanti ketua kelasnya ya. Kamu yang maju di depan mempresentasikan hasil kerja. Ibu sudah membagikan NKPD atau lembar kerja peserta didik. Dan juga ibu tayangkan di PPT. Tapi dilihat secara langsung saja di teksnya, karena di PPT mungkin kalau ada yang ragu tidak melihatnya secara jelas. Jadi anak-anak bisa langsung membaca di teksnya itu. Nah, tugasnya adalah Anda menyimak teks itu. Perhatikan, tugasnya yaitu Anda sekarang harus menyimak teks berita yang dibaca, ya, yang dibaca, yang sudah ada di LKPD itu. Nah, kemudian nanti anak-anak tentukan strukturnya, struktur dari berita itu, dan juga kaidah kebahasaannya, ya. Iya, strukturnya. Ayo, pulpen ada tidak? Ayo. 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 Kerjasama. Kerjasama. Tidak boleh diam saja. Jangan satu orang saja yang bekerja, ayo. Kerjasama semuanya. Tentukan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, anak-anak menentukan struktur yang terdapat di dalam teks itu.
Yang pertama itu yang garis adalah apa? Strukturnya ya, tentukan struktur ya. Anak-anak kan sudah membaca teks berita itu yang sudah dibagikan tadi dan juga yang ditampilkan lewat PPT itu. Jadi anak-anak sudah membacanya dari awal sampai akhir. Jadi nanti harus ditentukan strukturnya. Yang dimaksud dengan struktur tadi yaitu apa? Judul dan lain sebagainya, gitu ya. Harus apa semangat ya. Ini analisis. Apa yang saya? Mana? Apa yang ditanyakan? Itu kan sudah jelas. Ayo. Ditanyakan. Coba, Ibu periksa. Ayo. Kerja sama ya. Ayo, ini lagi 5 menit. Ayo, Virus. Kamu libat apa itu, nak? Tidak boleh begitu, harus kerja sama. Pulpennya coba dikasih pulpennya. Ayo, yang satunya. Tidak boleh begitu, harus kerja sama ya. Ibu tidak mau untuk ada yang bekerja dan ada yang tidak bekerja. Nanti kalau yang satu sudah mempresentasikan hasil kerjanya, kalau dapat nilai 100 itu atas nama kelompok, tetapi semua tidak terjun untuk bekerja, berarti tidak memuaskan hasilnya ya. Tapi nanti ada penilaian secara individu, baik dari penilaian pengetahuan dan juga sikap, yaitu tingkah laku seperti apa di dalam kelompok, apakah aktif bekerja kelompok, aktif berdiskusi atau tidak. Ibu akan menilai semuanya ya. Jadi yang walaupun nanti hasil dari kelompok yang dipresentasikan itu mendapat nilai 100, tapi ibu juga tetap menilai secara individu. Ya, ibu harus menilai secara individu. Tingkah laku di dalam bekerja kelompok itu aktif tidak? Ya, jadi harus aktif bekerja sama dengan temanmu. Kalau ada ide yang mau disampaikan silakan ya. Kalau ada ide atau pendapat yang ingin disampaikan, seperti ini saja, itu boleh. Tetapi harus menjaga keamanan dan juga kedisiplinan ya. Dari mana saja? Coba ini kerja, pulpennya mana?
bekerja sama ya. Ayo bekerja sama ya, ayo. Ayo kerja sama ya. Itu sudah misalkan pasti. Ini juga. Ayo. Iya, harus aktif bekerja sama ya. Iya, Bu. Tadi kan Ibu sudah menyampaikan kata-kata bijak ya. Waktu tidak boleh disia-siakan. Waktu tidak akan terulang kembali ya. Iya, Bu. Jadi harus dipahami itu dan harus diterapkan atau harus dibuktikan. Waktu tidak akan terulang. Kalau kemarin, kalau sudah salah kemarin ya itu sudah salah. Berarti kita harus memperbaharui lagi di hari yang baru dengan cara belajar begitu ya. Waktu tidak akan terulang. Kalau hari kemarin ya kemarin, yang berlalu ya berlalu. Berarti tidak boleh sia-siakan waktu dan kesempatan yang ada. Itu anak-anak harus bekerja sama. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Kalau sudah, kursinya diatur, posisinya diatur, posisi kursinya dan mejanya diatur dalam keadaan rapi ya. Iya, Bu. Oke. Oke. Kursinya diatur dengan baik. Kursinya harus rapi supaya nyaman. Kursinya diatur dengan baik. Nah, apakah sudah teratur semuanya? Sudah, Bu. Oke. Kelompok 1 coba ke kanan. Baik. Kelompok 2. Baik. Kelompok 3. Iya, oke. Untuk itu, Ibu mempersilahkan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yaitu judul pendidikan kepala berita tentang pendidikan dari paragraf 1 sampai 3. Tubuh semuanya lengkap. Apakah sudah ini? Sudah. Oke. Silakan duduk. Nanti Ibu yang menilai sendiri. Tadi sudah disampaikan bahwa di dalam teks berita itu terdapat strukturnya, yaitu apa tadi? Judul, terus apa lagi? Pendidikan. Apa? Pendidikan. Judulnya tentang pendidikan. Oke. Nanti Ibu yang menilai ya. Ibu yang menilai. Jadi Ibu tidak suruh lagi dari kelompok 2 atau kelompok 3 untuk menilai, tapi Ibu yang menilai. Kalau pertemuan yang kemarin itu Ibu mempersilahkan dari kelompok lain untuk menilai pekerjaan kelompok 1, tapi sekarang tidak lagi. Nanti Ibu yang menilai secara khusus ya. Oke. Kelompok 1 sudah membacakan hasil diskusinya. Untuk itu mari kita memberi tepuk tangan yang meriah. Sekarang lanjut dengan kelompok 2. Baik teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Geser lagi di situ.
yang diberikan kepada saya menurut kelompok 2, saya akan menyampaikan hasil diskusikan, yaitu struktur berita, 1 judul tentang pendidikan, 2 kepala berita yaitu dari awal sampai akhir, 3 sudah terperinci berdasarkan teks, 1 kaidah kebahasaan, 2 penggunaan bahasa yang digunakan dalam berita tentang pendidikan bersifat baku, 3 penggunaan kalimat langsung, kalimat yang dituturkan secara langsung oleh narasumber atas nama Darmona, 4 penggunaan kata kerja mental terdapat pada kalimat pemerintah juga perlu memfasilitasi kebutuhan pembelajaran, misalnya kebutuhan akan teknologi yang mendukung pelaksanaan belajar mengajar oleh guru dan siswa. 5 penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat, keterangan waktu dan tempat terdapat pada kalimat Presiden University of Glasgow pada hari Sabtu tanggal 4 bulan 9 2018 di Menara Batavia. 6 penggunaan konjungsi temporal, contoh kata konjungsi yaitu melalui usaha peningkatan kualitas pendidikan. Di samping itu, Ya, oke. Silakan duduk. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mari kita memberi tepuk tangan yang meriah kepada kelompok 2. Iya, mantap. Untuk itu dipersilakan kepada kelompok 3 untuk tampil di depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo kelompok 3. Yang semangat, jangan slow ya. Makan siangnya nanti ya. Ayo semangat. terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut kelompok 3, berita tentang pendidikan, Guru Darmono yang menyampaikan 3 hal dalam seminar WEN pada hari Sabtu tanggal 4 bulan 9 2018. Perubahan yang paling fundamental adalah pola pikir dan sifat anak-anak di masa kini. Bakat seorang anak harus dikembangkan dan model pembelajaran harus diubah. Ketika hal itu diperlukan untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan perkembangan yang semakin maju, berarti manusia harus meningkatkan mutu melalui kualitas pendidikan. 1 kaidah kebahasaan. 2 penggunaan bahasa yang digunakan dalam berita. 3 penggunaan kalimat langsung berita dituturkan secara langsung oleh narasumber atas nama Darmono. 4 penggunaan kata kerja yang terdapat pada kalimat pemerintah juga perlu memfasilitasi kebutuhan pembelajaran, misalnya kebutuhan akan teknologi yang mendukung belajar mengajar oleh guru dan siswa. 5 penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Keterangan waktu dan tempat terdapat pada kalimat Presiden University of Glasgow pada hari Sabtu tanggal 4 bulan 9 2018 di Menara Batavia. 6 penggunaan konjungsi temporal, contoh kata konjungsi yaitu melalui usaha peningkatan kualitas pendidikan. Sampai itu. Oke, silakan duduk, Nak.
dari kelompok 3. Mari kita memberi tepuk tangan yang mulia kepada kelompok. Iya. Untuk itu, ibu sekarang menyimpulkan ya. Yang memberi nilai itu adalah ibu. Nanti diberikan nilai secara kelompok dan juga secara individu. Ada beberapa bentuk penilaian yang diberikan kepada anak-anak semua ya. Nanti ibu yang akan menilai. Apapun yang sudah ditampilkan oleh kelompok 1, 2, dan 3 semuanya benar. Ada yang masih kurang dan ada juga ada juga yang sangat kurang atau tidak tepat, dan ada juga yang sudah tepat ya. Oke, sekarang ibu langsung sebut saja yang ditampilkan oleh kelompok 1 tadi. Nah, di situ hanya termuat strukturnya saja yang disampaikan, tetapi kaidah kebahasaannya tidak disampaikan, ya toh? Ya Bu. Iya. Tapi ibu harus memberi nilai juga ya. Ibu harus menghargai segala usahamu. Ibu harus menilai dengan menyesuaikan apapun pekerjaan anda. Ibu harus menilai ya. Kemudian tadi yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi itu sudah benar semua. Yang pertama ada strukturnya, iya, Ya Bu. dan juga ada kaidah kebahasaannya. Mari kita beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Kelompok 2 itu memang nampak sekali ya kerjasamanya ya, tapi tidak menjadi persoalan bagi kelompok 1 dan 3. Ini menjadi contoh, menjadi nanti ke depannya itu harus diulangi lagi ya. Ya Bu. Ya, cara berdiskusinya itu harus lebih aktif lagi supaya Anda sama dengan kelompok 2. Kelompok 2 tadi sudah benar semua. Ada strukturnya dan juga kaidahnya. Bahkan kaidah kebahasaannya yang terdapat di dalam teks berita itu tentang pendidikan itu sudah lengkap ya. Sudah secara terperinci ya. Tadi itu strukturnya itu dari judul sudah lengkap, bahwa judul itu apa tadi? Tentang pendidikan. Jadi tadi itu sudah dibacakan oleh kelompok 2. Nah, itu yang termasuk dengan struktur berita yang terdapat di dalam teks berita yang sudah Anda baca. Anak-anak tadi kan sudah membaca, anak-anak sudah menyimak. Nah, ibu tadi menyuruh anak-anak itu menentukan apa? Struktur dan kaidah kebahasaannya. Tetapi ada juga tadi yang tidak mencantumkan kaidah kebahasaan, begitu ya? Tetapi kelompok 2 tadi sudah jelas semua ya. Ada judul berita, ada apa lagi? Ada kepala berita, dan juga ada tubuh berita. Baik dari paragraf 1 dan 2 itu sudah lengkap semua, sudah lengkap secara terperinci. Itu yang dimaksud dengan tubuh berita. Itu sudah dijelaskan semua ya. Berdasarkan teks yang sudah Anda catat, yang sudah Anda lihat, yang sudah Anda baca. Oke. Untuk kelompok 3 tadi, kelompok 3 ini hebat juga ya. Karena apa? Kelompok 3 itu lain yang disuruh, tapi lain yang dijelaskan. Nah, tetapi mengapa ibu mengatakan hebat? Nah, unsur-unsurnya masih dicantumkan. Yang walaupun ibu tidak menyuruh anak-anak untuk menjelaskan unsur-unsurnya, tapi kelompok 3 masih menjelaskan unsur-unsur yang terdapat di dalam teks berita. Masih dijelaskan unsur-unsurnya dan juga kaidah kebahasaannya. Tetapi ada kesalahan sedikit dari kelompok 3, yaitu strukturnya tidak dijelaskan. Padahal yang disuruh kerjakan atau yang disuruh diskusikan adalah struktur dan juga kaidah kebahasaan dari teks berita.
diorganisasikan oleh kelompok. Kelompok 2 itu sudah benar semua ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Mantap. Kelompok 2 tetap yang semangat ya untuk menjadi contoh pada kelompok 1 dan kelompok 3. Oke. Untuk itu materi kita hari ini sampai di sini ya. Iya, Bu. Apakah semuanya sudah paham atau masih ada yang belum paham tentang materi ini? Paham, Bu. Iya. Tepuk tangan lagi. Ternyata anak-anakku yang ganteng dan cantik itu sudah memahami akan apa yang ibu berikan tadi, yaitu terkait dengan materi tentang apa tadi? Tentang apa? Tentang berita, yaitu menela apa? Menela struktur dan kaidah kebahasaan dari teks berita. Untuk itu materi kita pada hari ini sampai di sini dulu. Minggu depan kita akan lanjut lagi ya. Iya, Bu. Kita akan lanjut lagi yaitu di materi tentang menyajikan teks Berita. menyajikan teks berita yang didengar dan dibaca ya. Iya, Bu. Yang tadi kita sudah membahas tentang apa tadi? Coba diulangi lagi. Menela struktur dan kebahasaan dari teks berita. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang apa lagi? Menyajikan teks berita yang didengar dan dibaca. Untuk itu nanti ibu memberikan tugas kepada anak-anak, yaitu membawa Koran. Nanti anak-anak itu akan membawa koran dan di situ anak-anak akan membaca, menyimak teks berita yang terdapat di dalam koran. Dan nanti ibu akan menyuruh anak-anak untuk membuat apa? Untuk merancang sebuah Berita. Merancang sebuah berita secara mandiri. Secara mandiri karena ibu ini sudah di 3 kali pertemuan ini ibu sudah mengajarkan tentang strukturnya, tentang unsurnya, dan juga kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks Berita. Untuk itu minggu depan nanti ibu akan suruh anak-anak membawa koran itu secara individu ya. Iya, Bu. Membawa masing-masing. Nah, nanti anak-anak itu akan apa? Akan merancang sebuah berita itu seperti apa berdasarkan contoh yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Apakah semuanya sudah paham? Baik, untuk itu ibu minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Ya, ketua kelasnya. Yang ini wakilnya ya. Ketua kelasnya itu sedang sakit. Oke. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan dulu. Siap. Pak. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama hati-hati di jalan ya. Iya, Bu. Ayo silakan pulang anak-anak.